Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di Kementerian, anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan, bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah. Jadi ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya Presiden yang tahu. Yang di luar ini kan cuman menerka-nerka aja. Kita juga tidak punya informasi yang cukup mengenai kapan itu akan dilaksanakan dan siapa orangnya, kita nggak punya informasi soal itu. Itu betul-betul kewenangannya Presiden. Tapi kalau pernyataan anggota DNU itu lebih ke peringatan atau sebenarnya sinyal juga untuk menteri-menteri tertentu? Presiden kan selalu memberikan arahan, termasuk juga memberi pengingat lah kepada para anggota kabinet. Jadi ini sesuatu yang disampaikan berlaku umum. Jadi buat semua orang, buat semua pihak. Tujuannya adalah supaya anggota kabinet itu betul-betul murni, tujuannya hanya untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain yang dibawa dalam rangka bekerja bersama Presiden Prabowo. Jadi ini peringatan yang berlaku umum. Jadi siapapun itu ya yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, ya nanti akan dapatkan evaluasi dari Presiden. Jadi bukan ditujukan ke orang-orang tertentu hari ini gitu. Tapi ini kan peringatan pertama setelah Presiden menjabat bekerja selama lebih dari 100 tahun. 100 hari. Apakah ini memang dilatar belakangi oleh kemudian isu-isu yang mungkin hangat dari para kabinet menteri beberapa minggu terakhir? Saya rasa bukan peringatan pertama. Presiden sudah beberapa kali menyampaikan hal ini kan. Yang tidak mau ikut ya silakan di luar. Yang mau ikut samakan gerak langkah dan keinginannya bersama Presiden gitu. Jadi ini bukan yang pertama menurut saya. Jadi Presiden senantiasa tuh memberikan apresiasi, kemudian memberikan arahan, juga memberikan peringatan. Jadi menurut saya Presiden selalu seperti itu. Tapi Bang, kalau untuk kondisi Kabinet Merah Putih sendiri ini masih sirama selangkah atau seperti apa? Karena memang banyak masyarakat yang dari adanya peringatan tersebut menganggap bahwa kabinet ini sedang gak baik-baik aja gitu. Nah, itu kan framing dari teman-teman aja. Dalam rapat paripurna terakhir menjelang 100 hari pemerintahan waktu itu, Presiden memberikan apresiasi dalam rapat kabinet. Teman-teman kan juga meliput, memberikan apresiasi yang sangat bagus kepada para anggota kabinet karena sudah menjalankan arahan-arahan Presiden, sudah bekerja dengan baik, dan itu tercermin dalam approval rating kan itu kan bisa dibantah. Sudah ada 3 lembaga yang mengeluarkan approval rating dan itu bagus. Approval rating dari Kompas 80,9%, approval rating versi indikator 79%, kemarin versi lembaga survei Indonesia 85%. Ini kan bukti bahwa memang apresiasi yang diberikan Presiden itu memang sesuai dengan fakta yang juga dirasakan oleh masyarakat. Bang, soal gaji ke-13 sama 14 ASN, jadi kepastiannya kayak gimana sih, Bang? Ibu Menteri Keuangan sudah ngasih pernyataan kan, dan efisiensi yang disampaikan oleh Presiden itu kan tidak termasuk belanja pegawai, ya. Buat gaji pegawai itu kan bukan bagian yang diefisienkan. Jadi gaji ke-13 sama THR itu merupakan hak dari para pegawai negeri dan itu akan dibayarkan. Menteri Keuangan kan sudah juga memberikan pernyataan soal itu. Bahasan soal anggaran Menteri PU mengatakan anggaran IKN diblokir itu seperti apa? Teman-teman beneran nggak ngerti atau kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di Kementerian, anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan, bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Dan target pemerintah kan menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan
membangun gedung yudikatif dan membangun gedung legislatif. Sisanya nanti itu kan akan didorong, yang membangunnya adalah swasta gitu. Apakah ada kemungkinan Pak Presiden juga akan mengecek ke kementerian terkait dengan efisiensi anggaran untuk melihat secara langsung, mungkin ada perubahan dari ASN mungkin gitu Pak? Jadi masing-masing kementerian itu nanti akan menyesuaikan penghematan itu dengan tugas pokok dan fungsi mereka. Jadi yang arahan Presiden itu untuk program-program yang selama ini tidak terukur, tidak bisa diukur keuntungannya, manfaatnya bagi publik, itu ditiadakan. Perjalanan luar negeri dikurangi, seremonial dikurangi, perjalanan dinas dikurangi, tapi yang pelayanan publik tidak dikurangi. PSO, Public Service Obligation, tidak dikurangi, belanja gaji pegawai tidak dikurangi. Jadi yang kayak gitu-gitu kan sudah jelas sebenarnya. Jadi yang sekarang beredar itu kan mungkin ada fear mongering ya ketakutan-ketakutan yang disebarkan oleh orang-orang yang kadang-kadang anonim. Narasumbernya siapa, orangnya siapa. Tapi yang jelas arahan dari Presiden sudah jelas bahwa pelayanan publik, ya, kemudian public service obligation, belanja pegawai itu bukan bantuan sosial, itu bukan merupakan bagian yang terkena efisiensi. Tapi dengan ada efisiensi, IKN masih jadi prioritas nggak sih sebenarnya? Masih jalan kan? Itu kan 48 miliar dalam 5 tahun itu kan nggak kecil. 48 triliun dalam 5 tahun itu kan nggak kecil. Gitu. Kan IKN jalan terus itu. Komitmennya kan baru berapa hari yang lalu sih teman-teman juga meliput kan? Ada konferensi pers dari Menko Infrastruktur, ada Kepala Otorita IKN, ada Menteri PU, gitu. Bang, soal usulan tatip DPR ini Bang, yang ingin menurunkan pejabat, padahal tugas dan kewenangan Presiden ya, gimana Bang tanggapan? Kita tidak mau mengomentari tatip DPR, karena tatip kan mengikat ke dalam organisasi DPR. Itu sudah jadi polemik juga Bang, apakah ada mungkin obrolan dari pemerintah kepada DPR juga soal Sejauh ini saya rasa nggak ada polemiknya ada di media aja. Di antara pemerintah dengan DPR sejauh ini tidak ada polemik. Oke, terima kasih. Terkait Terima program kasih. MBG dong Bang, ini kan udah berjalan 1 bulan MBG, mungkin ada evaluasi atau temuan-temuan begitu terkait dengan pelaksanaan yang sudah 1 bulan ini? Kita kantor komunikasi tidak bisa mengevaluasi kementerian dan lembaga, tapi yang jelas sekarang kan program MBG dalam rangka ekspansi setelah berjalan 1 bulan tentu harus ada yang diperbaiki, mungkin SOP, tapi yang memperbaikinya itu kan BGN. Karena mereka punya kompartemen khusus yang membidangi soal monitoring dan evaluasi. Saya rasa perbaikan-perbaikan itu dilakukan setiap hari. Jadi ada masukan dari masyarakat, ada masukan dari mitra, ada masukan dari siapa saja, termasuk juga dari siswa-siswa, itu menjadi bahan perbaikan bagi Badan Gizi Nasional.